Aksi-aksi kerusuhan dan pengerusakan yang terjadi di ibu kota dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia mendapat sorotan dari sejumlah media asing. Salah satunya adalah media Rusia berbahasa Inggris Sputnik, melalui laman resminya sputnikblog.com. Sputnik tidak hanya memuat berita-berita kerusuhan, tapi juga membuat analisis tentang miliuner Amerika Serikat George Soros yang ditenggarai merupakan dalang di balik aksi-aksi protes yang berbuntut anarkis serta kerusuhan. Dalam artikel berjudul Soros Net Could Be Behind Indonesian Protest, disebutkan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia diawali dengan munculnya simbol bendera bajak laut One Piece yang mengindikasikan adanya pengaruh eksternal. Asumsi Sputnik ini merujuk pendapat analisis geopolitik yang memfokuskan pengamatannya pada hubungan internasional. Angelo Giuliano, analisis geopolitik tersebut, seperti yang dikutip Sputnik, mengungkapkan bahwa meskipun kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia belakangan ini seakan mencerminkan keluhan ekonomi masyarakat, pada kenyataannya ada tangan-tangan asing yang mendalanginya. Giuliano kemudian mengaitkan aksi-aksi kerusuhan itu dengan National Endowment for Democracy atau NED, sebuah NGO yang disebut telah mendanai beberapa media Indonesia sejak tahun 1990-an. NED merupakan salah satu yayasan filantropis yang didirikan George Soros. Sputnik juga mengutip pendapat Jeff J. Brown yang menyebutkan bahwa kejadian di Indonesia mirip dengan apa yang terjadi di Serbia, yakni adanya campur tangan negara-negara G7. Menurut Jeff Brown, G7 menginginkan munculnya pemimpin Indonesia yang menjalankan kediktatoran dan didukung Amerika Serikat. Sementara agenda Presiden Prabowo tidak sesuai dengan agenda G7. Apalagi setelah Prabowo memperkuat hubungan Indonesia dengan Cina, Rusia, Organisasi Kerjasama Ekonomi Negara-Negara Eurasia atau SCO dan BRICS. Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang bergabung dengan BRICS dan telah bekerja sama dengan Cina dalam Belt and Road Initiative, begitu menurut Jeff Brown, seperti yang dikutip Sputnik. Dari sudut imperialisme Barat, menurut Sputnik yang masih mengutip pendapat Jeff Brown, Indonesia merupakan sasaran empuk dan target yang layak diserang dengan revolusi warna yang direkayasa Barat. Sebab, Indonesia merupakan negara terbesar ke-8 dunia dalam hal pertumbuhan PDB, negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN, dan negara dengan populasi terpadat keempat di dunia, dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta jiwa. Sampai saat ini, belum ada yang mengkonfirmasi sinyalemen yang dikemukakan Sputnik, terutama dari pihak George Soros. Namun jika analisis ini benar adanya, maka apa yang disampaikan Presiden Prabowo tentang adanya kekuatan-kekuatan asing yang terus-menerus mengganggu Indonesia karena tidak ingin Indonesia bangkit menjadi negara maju bukan sekedar ucapan yang tidak ada indikasinya. Menurut Presiden Prabowo, kekuatan-kekuatan asing itu dioperatori oleh segelintir orang Indonesia yang entah sadar atau tidak telah menjadi antek-antek asing yang ikut merusak negerinya sendiri. Men of our time.